Hadirin sekalian, tema kajian kita pada pagi ini adalah mengenai PIP Padang Mahsyar dengan menjaga silaturahmi. Tentu sepertinya mudah ya menjaga silaturahmi, kita bisa mendapatkan tempat PIP di Padang Mahsyar. Tapi apakah akan semudah itu? Amalan apakah yang akan bisa menjadikan kita kaum yang mendapatkan tempat terbaik di Padang Mahsyar nanti? Marilah sama-sama kita dengarkan kajian dari Ustadz Ahmad Rosidin. Kepada Bapak Ahmad Rosidin kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadirin hadirat, saya harus mengaku setelah Ustaz saya memberikan silatnya. Barusan dengan kesehatan saya tak perlu tenaga menjawab salamnya 60%. Saya mendoakan yang menjawab salam saya dengan semangat nanti bulan Oktober pada umroh. Kalau mau umroh jangan lupa di sini ada alumni yang direktur travel ya. Ini ada Pak Ilis, ini direktur travel di Kapolri. Jadi kalau mau umroh jangan lupakan beliau ya. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya bapak-bapak dengan semangat, jadi ibu-ibu belum. Saya tambahkan doa khusus ya. Bagi yang menjawab salam saya lebih semangat setelah pengajian ini pada turun 3 kilo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Bapak Ibu, para senior ya, karena saya ngomong senior, tadi kita pas datang langsung saya nanya, Mbak lulus SMA tahun berapa? Saya 90, Abang tahun berapa? 88. Saya baru lulus SMA tahun 94, jadi semua ini para senior ya. Jadi tolong jangan dibully ya. Ya dan ngomong ini kan alumni SMA, saya juga alumni SMA ya, baru lulus tahun 94. Hari ini adalah tanggal 1 bulan Dzulqa'dah. Ya. Allah Ta'ala sejak menciptakan langit bumi sudah menetapkan dalam setahun itu 12 bulan, dan dalam 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Saya tidak akan bertanya, tugas saya mengingatkan. Kalau ditanya suka mikir lama ya. 4 bulan haram itu apa? Kalau urutannya Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, yang sendirian Rajab. Dan kalau mau puasa yang paling afdal setelah bulan Ramadan adalah puasa bulan-bulan haram. Minimal yaumul bidnya jangan ditinggal. Baik. Hari ini kita akan membahas ya, terinspirasi dari makalah atau nasihatnya Kiai Haji Abdul Wahab Sahar. Siapa itu pemimpin Pondok Pesantren Gontor? Dalam sebuah kesempatan beliau mengatakan yang sekarang jadi viral ya, suka ditulis oleh orang-orang jadi status. Kita sudah sangat sibuk memikirkan bagaimana bisa hidup enak, punya rumah yang bagus, tapi kadang kita lupa bagaimana memikirkan mati enak. Ya. Jadi kita akan mikirin nanti setelah kita mati biar kita enak itu seperti apa ya. Siap atau kita ganti tema aja? Ya. Ini nggak ngapain ya, karena apa? Yang di depan saya itu saya lihat mau mati semuanya. Ya. Apalagi saya semuanya sama. Ya. Oh iya, istri pertama ya. Nah, sebelum menyampaikan tadi, kan prosesnya kita sudah paham. Setelah kita mati, kita istirahat di mana? Orang setelah mati tinggal di mana sampai kiamat? Bahasa Arabnya barzah. Barzah itu satu akar dengan kata ziarah.
Maka kalau orang ziarah itu lama atau sebentar? Sebentar, namanya ziarah itu sebentar. Setelah barzah nanti terjadi kiamat, baru semuanya dikumpulkan di padang mahsyar. Nah, yang akan kita bahas itu bukan kuburan, tapi nanti padang mahsyar. Setelah padang mahsyar kita dikumpulkan di mana? Ya, ini kalau ibarat mau umroh, ini itinerary yang harus kita pahami. Jadi kita habis mati, misalnya abang kita calon anggota dewan, bang mau meninggal berapa tahun lagi kira-kira? 50 cukup ya, kira-kira atau kurang? Ini contoh, kira-kira 50 apa 100? Ya, hitung-hitungan matematik atau serau hasilnya berapa ya? Kalau beliau meninggal 50 tahun lagi, kiamatnya 1000 tahun lagi, berarti abang kita di kuburan berapa lama? 950 tahun. Itu baru barzah. Ada ulama yang menyatakan ya setiap kali alam itu kelipatannya 70 kali, kurang lebih ya 70. Ada yang mengatakan 70.000, ada 70 kali. Jadi kalau ini yang ngomong misalnya ya di kuburan itu 1000 tahun, maka nanti di padang mahsyar itu 70 kali dari. Iya begitu. Ini baru data yang dikumpulkan berdasarkan keterangan para ulama. Nah, orang meninggal itu terbagi menjadi 3. Mari kita tadarus dulu surat Al-Waqiah. Surat ke-56 di akhir ayat Allah sendiri mengabarkan nanti akhir hayat kita itu akan dibagi menjadi 3 golongan. Ya ini secara globalnya orang mati itu posisinya seperti apa? Kenapa kita ngomongin mati? Karena orang mati itu ya pengejawantahan dari hidup. Ya. Sudah ketemu? Surat Al-Waqiah surat 56 mulai ayat ke sebentar. Ini di akhir ayat mulai ayat ke 88. Saya baca duluan, semua mengikuti ya, kita metodenya talqin, saya baca kemudian diikuti ya, kita akan baca berkata. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Wa amma in kana minal muqarrabin farauhun wa raihanun wa jannatu na'im wa amma in kana min ashabil yamin wa salamun laka min ashabil yamin wa amma in kana minal mukatsibin ad-dallin wa nuzulun min hamim wa tasliyatu jahim inna hadha lahu haqqul yaqin wa sabbih bismi rabbikal azim. Aku berlindung bilang kepada Allah minasyaitonir rajim dari segala tipu daya setan. Bismillah dengan nama Allah Ar-Rahman yang membagi nikmatnya tidak melihat kafir atau mukmin, sholat atau maksiat, itu berarti sifat Allah Ar-Rahman. Kita semuanya semoga sudah paham bab Bismillah ini. Jadi tidak pernah iri
Dia nggak sholat kok duitnya banyak, Ar-Rahman. Dia non muslim asetnya banyak, Ciputra, orang-orang kaya di Indonesia itu rata-rata tidak beriman, maksudnya tidak berislam, tapi asetnya, masya Allah, 10 orang kaya di Indonesia itu mayoritas tidak syahadat. Ciputra, pokoknya asal beli tanah, dapatnya dikasih kuda-kuda yang banyak, punya dia. Ada lagi pemilik Sinarmas, Sinarmas. Namanya siapa? Ada yang tahu? Kak Cipta. Itu meninggal peti matinya semiliar. Ya, peti matinya. Ya, tapi ya tidak syahadat. Kenapa Allah memberikan seperti itu? Ar-Rahman, suka-suka Allah. Dan kalau kita baca di dalam Al-Quran, seluruh kalimat tentang rizki di Al-Quran, kalimatnya gimana? Ada yang pernah tahu? Yang bisa jawab boleh pulang duluan, berarti sudah paham. Allahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Allah memberikan rizki kepada siapa yang dikehendaki tanpa hitungan. Meskipun waktu belajar bahasa Indonesia dari SD kita udah diajarin rajin pangkal, hemat pangkal. Ada yang hemat juga nggak kaya-kaya ada. Karena tidak dikehendaki oleh Allah. Jadi kalau kita udah tahu rumus rizki, nggak pernah risau. Yang penting kerja keras itu amal soleh. Perkara miskin atau kaya sudah bahasa Jawanya ginari. Sifat Allah Ar-Rahim yang mencintai orang yang beriman, memberikan pahala berlipat-lipat khususnya di akhirat. Ya, saya ingin tahu. Ya, mari kita ingat-ingat jalannya. Ya. Mas Mbak dari rumah ke sini kira-kira dapat apa dari Allah? Yang spesifik. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan dari rumahnya menuju ke tempat ilmu, maka Allah memudahkan jalannya ke surga. Enggak tahu aja. Kenapa dimudahkan ke sini? Karena dimudahkan jalannya ke. Yang kedua, siapa niat ke masjid? Ini kan ke masjid, undangannya ke masjid. Untuk mengajar atau belajar Al-Quran, maka dapat pahala? Dapat pahala. Ya, sekarang spesifiknya apa? Kalau kalian, kalau Bapak Ibu nabung di BRI, uangnya 1 miliar, disimpan selama setahun, maka nanti akan dapat lemari es 2 pintu. Kan gitu, kadang-kadang begitu. Nah sekarang kalau ke masjid ingin belajar atau mengajar, pahalanya apa? Jadi paling gampang itu kadang-kadang kita mengejar pahala, karena pahala itu janjinya Allah. Ini bagian dari keimanan kita. Ayo regui ibu-ibu, orang ke masjid ingin belajar dalam tanda kutip Al-Quran. Regu B, apa-apa? Ya, itu jelas. Membaca Al-Quran itu dapat 1 kebaikan. Setiap 1 kebaikan 10 pahala. Itu baca, itu pahala tadarus. Tapi pahala ngaji, pahala taklim, dapat pahala haji. Ya, habis ini nanti ke Senepi semuanya bikin kartu nama ya, yang belum haji. Titik, kok kamu haji? Kata Ustadz tadi, udah dapat pahala haji, baru pahalanya. Apalagi orang ngaji itu dapat pahala, lebih baik dari sholat 1000 rakaat sunnah. Ada yang pernah sekali semalam 500 salaman? Pekrok bahasa Jawanya kalau sampai seperti ini. Lebih baik dari membesuk 1000 orang sakit. Ada yang pernah dihitung dari pertama besuk sampai sekarang yang orang sakit kita besuk sudah ada 1000? Dan lebih baik dari ngantar 1000 jenazah. Yang ini kita suka tidak sadari betapa dasarnya hadir ke majelis ini. Orang takziah kemudian ikut sholat, pahalanya apa? Ayo yang berbuat musyrik itu yang nyender kepada selain Allah, bahasa Arabnya musyrik. Ini juga tuh yang nyender itu bahasa Arabnya musyrik. Bang kita di belakang nyender kepada kursi. Ya, bahasa Arabnya musyrik. Gak usah khawatir, Bang, ini hanya istilah. Saya bukan nyender. Ya, cari pasal biar ketawa itu gimana. Kalau ngaji harus bahagia gitu loh.
Jangan ngaji itu sedih. Saya termasuk madhab, guru-guru saya pokoknya kamu kalau ngaji harus bikin orang bahagia. Kenapa? Kalau istri mungkin di rumah lagi pusing, gasnya habis, uang belanja habis. Kalau suami mungkin suka dimarahin istri macam-macam gitu ya. Kalau di rumah dimarahin, di kantor dimarahin, di tempat ngaji masih dimarahin, kapan bahagianya orang begini? Orang sholat jenazah pahalanya apa? Ini kita ingat-ingat rahimnya Allah. Satu gunung Uhud dalam bentuk emas, 1 kilo. Untung dikasihnya di akhirat. Gimana kalau mbak-mbak di sini rumahnya di Bintaro, sholat jenazah ke Bintara, Bintaro dan Bintarang tuh dekat rumah saya, ya. Kemudian pulangnya dikasih gunung emas segede gunung Salak, gunung Uhud jauh. Ada masalah besar. Satu, dari Bintara ke Bintaro ngangkutnya pakai apa? Satu, logistik mana yang mampu ngangkut segede gunung. Yang kedua, sampai Bintaro mau disimpan di mana? Iya kan masalah. Sementara ini satu alumni semua sholat ke sana, semua bawa emas, gitu loh. Jadi apa pahala itu kenapa disimpan di akhirat? Karena di dunia nggak muat. Bahkan ada yang rajin, bukan hanya sholat, ikut ke kuburan, maka dapat 2 gunung emas. Belum lagi nanti kalau benar kita bisa nyimpen, bayar pajaknya di mana kalau emas gede gitu. Ya, termasuk ini para laki-laki salah satu janjinya nanti kalau ke surga dapat apa katanya Mas? Bidadari. Oh, nomor 1 bidadari. Berapa jumlahnya? 70. Bukan 70. Harus mengucapkan alhamdulillah untuk ngasihnya di akhirat. Gimana kalau umur 40 yang soleh langsung dapat bidadari 70, Pak? Yang anggota dewan ini ya. Gimana kalau istri sahnya 70? Kebayang enggak? Semua minta mobil enggak bagus-bagus amat, minta Brio semua. 150 kali 70. 2 minggu sekali nyalon 600.000 kali 70. Semua minta beli sandal, ya enggak mahal-mahal amat, berikan stok aja yang 1,5 kali 70 gitu loh. Ya, kira-kira begitu. Jadi Ar-Rahman Allah itu berlaku universal, apapun agamanya, Islam sholat nggak sholat tetap dapat rezeki dari Allah, dapat sehat, dapat itu. Yang kalau Ar-Rahim tadi hitung-hitungannya nanti di akhirat. Ya, orang kalau mati yang pertama gimana? Fa'amma ingkana minal muqarrabin. Jadi sekarang itu kita lagi hidup, silakan nanti mau mati seperti apa, kita lagi mengambil sebab. Ya, sebab pertama fa'amma ingkana minal muqarrabin, kalau dia mati dalam keadaan dekat kepada Allah. Muqarrabin itu orang yang dekat dan didekatkan kepada Allah. Bagaimana situasi waktu dia mati? Faraukun wa raihanun wa jannatun na'im. Satu, meninggal itu seperti jalan-jalan. Makanya sekarang ada healing, bahasa Arabnya namanya riklah. Ya, kalau orang lagi main basket, keringetan, sudah kunang-kunang, kemudian pelatihnya gini, apa namanya? Jadi kalau orang yang dekat kepada Allah mati itu, yes mati. Langsung tidak dari 70, macam-macam gitu ya. Faraukun. Yang kedua, waraihanun, diberi rizki. Al-Baqarah mengatakan jangan katakan orang yang meninggal di jalan Allah mereka mati, melainkan hidup di sisi Allah diberi rizki. Dan yang jelas wajannatun na'im, kenikmatan surga. Sekarang kalau mau beli anggur harus datang ke Total Buah Segar atau ke Kramat Jati. Nanti kalau di surga semuanya tersaji tanpa harus satu. Pangkat tertinggi meninggal dalam keadaan al-muqarrabin, maka fasilitasnya 3. Jadi banyak orang soleh itu kalau mati, yes mati. Kenapa? Kalau mati itu berarti amal solehnya mau dibalas. Yang kedua, wa amma ingkana min ashabil yamin. Siapa ashabul yamin? Ditimbang amalnya 51% soleh, 49% salah. Jadi dosanya 49,
amal solehnya 51, maka ini golongan kanan. Nggak ada fasilitas apa-apa, cuma fasalamul laka min ashabil, pokoknya nggak masuk surga, nggak masuk neraka. Itu namanya ashabul yamin. Keluar dari masjid ini ada kulit pisang, diambil sama dia. Ini ada kulit pisang. Takut nanti kalau ada yang hamil lahiran di sini repot gitu ya. Maka dia ambil satu amalan itu dicatat 1 dzarrah. Dosanya banyak. Tukang rumpi, hibah, dugem, ya kadang nggak sholat Jumat, istrinya Siti gangguin Susi, gak macam-macam lah gitu ya. Tetapi dia punya satu poin yang membuat dia yaumil hisab dosanya itu lebih sedikit, hanya 1 dzarrah tadi, maka dia selamat, disebut ashabul yamin. Yang paling celaka yang nomor 3. Wa amma ingkana minal mukadzibina dhalim. Yang pertama mukadzib. Mukadzib itu orang-orang kafir itu mukadzib. Karena sudah ada Nabi Muhammad mengatakan tidak ada Nabi. Sudah ada Tuhan cuma satu, dia mengatakan Tuhan lebih dari satu, namanya dusta. Karena dusta makanya dolim, dia mendolimi diri sendiri. Kalau dalam Al-Fatihah disebut siratal ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Orang yang maghdub itu orang yang tadi mukadzib. Mendolim itu apa? Kalau ada orang nggak mau beriman, itu yang rugi dirinya sendiri. Orang Islam kemudian tidak sholat, itu mendolimi dirinya sendiri. Bagaimana nasibnya? Fanuzulu min hamim. Maka bonusnya setelah mati, bahkan waktu sakaratul maut, sudah diberi air yang dididihkan dari neraka. Maka ada orang yang mohon maaf suka melawan Allah itu meninggalnya lama. Panggilin ustaz, bacain yasin nggak mati, ini mati, wow macam-macam, ya seperti itu. Wa tasliyatu jahim, dan akhir dari destinasinya itu adalah neraka jahim. Jadi sekarang kita itu berjuang kalau bisa sisa umur kita itu mengerjakan yang bisa mencapai derajat al-muqarrabin. Apa itu al-muqarrabin? Orang-orang yang mau mengerjakan sunnah dijaga seperti menjaga yang fardu. Simpelnya begitu. Sholat yang wajib cuma 5 waktu, tapi qobliyah ba'diyah dijaga. Sholat malam dijaga, sholat duha dijaga, itu al-muqarrabin. Sedekah yang wajib itu cuma zakat setahun sekali, tapi tiap bulan dia infak, tiap hari dia, dan seterusnya. Itu namanya al-muqarrabin. Apalagi dan lain-lainnya. Nah, sekarang kita masuk ke tema kita tentang VVIP pada mahsyar ya. Jadi ingat, padang mahsyar itu fase setelah kuburan. Jadi kalau abang tadi, calon anggota dewan yang terhormat meninggal ya 50 tahun lagi, ya perjuangan selama 950 tahun di kubur itu juga harus diperjuangkan. Ya, insya Allah kalau di kuburan selamat di padang ya. Makanya salah satunya kalau untuk urusan ini jangan tinggalkan doa sebelum salam. Gimana doa sebelum salam? Allahumma laka asubtu wa bida'an. Allahumma inni a'udzubika min adzabin nari jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil. Itu kita berarti sungguh-sungguh takut kepada siksa kubur. Yang kedua, berhenti namimah. Jangan menyebarkan berita bohong, riba. Karena Rasulullah pernah lewat di sebuah kuburan, kemudian beliau bersabda, 2 orang yang di kuburan itu sedang disiksa. Yang satu karena suka namimah, menyebarkan berita bohong. Yang satu lagi kalau ke toilet, mohon maaf, istinjanya tidak bersih. Hati-hati ini, ilmu cebok itu bisa menyebabkan kita disiksa di dalam tubuh. Maka pastikan ya, belajar benar-benar ilmu cebok. Habis pipis itu bagaimana agar tidak ada air seni yang tersisa ya di kemaluan maupun di baju dalam. Kalau sampai itu dibawa ke sholat, ini bisa menyebabkan siksa kubur. Ya, udah habis belum waktunya? Oh, ini bukan ceramah buka puasa ya. Saya sering ceramah buka puasa itu setengah tegang. Karena apa? Begitu datang setengah 5 pidatonya banyak banget.
santunan ini, santunan itu. Begitu kita pidato itu kurang 10 menit. Begitu MC-nya udah duduk aja di situ. Kurang 5 menit. 3. Kalau sudah habis waktunya gimana Bang? Begini. Karena kalau udah beduk kan nggak ada gunanya itu. Yang ditunggu cuma da'abatuma wa talahun. Baik ya. Kita sekarang kembali ke laptop. Rasulullah menginformasikan ya, dalam hadis riwayat Muslim ada 7 orang atau 7 golongan yang menjadi VIP di pada masa. Jadi salah satunya tadi yang disebut oleh MC itu adalah silaturahim. Karena ini nanti ada di sini. Tapi kalau kita bisa, ya kalau bisa seluruh 7-7-nya kita tempuh. Maka dari seluruh tiket VIP itu kita punya. Minimal punya 1 dari yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mari kita gambarkan sedikit padang masar. Padang masar itu nggak ada pohon kayak itu, kayak di depan sana itu kan ada lapangan, ya. Tapi kanan kirinya masih ada pohon. Kata orang Betawi, pohon. Nggak ada bunyi begini. Suka dengar bunyi begini nggak, Mas dan Mbak? Lilulit, lilulit. Bunyi apa? Jualan. Yes, apa? Mereknya apa? Bos. Nggak ada bunyi begini. Nah, kalau kita naik bis Prima Jasa atau yang lainnya dari Kampung Rambutan ke Garut, Tasik suka ada yang begini. Mejon. Wah, badai. Gitu kan? Nggak ada. Benar-benar di situ urusan kita hanya kepada Allah. Mungkin di sini seumuran waktu zaman kita SD ada komik neraka, ada yang baca komik neraka kan? Potong itu bagus juga itu. Kalau bisa diterbitkan lagi itu dalam bentuk mana gitu ya Kak? Ya? Nggak ada lagi. Kemudian mungkin 10-20 tahun yang lalu ada majalah Hidayah ya nggak? Itu lumayan juga itu. Anak kurang baik sama mertua jenazah tidak diterima kubur gitu ya. Meskipun nggak 100% benar, tapi lumayan itu untuk membuat orang. Ya. Baik, saya baca hadisnya an Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sab'atu nafarin yudhilluhumullahu tahta dhilli arsy yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 komunitas atau golongan yang Allah melindungi mereka langsung di bawah arsy-Nya pada saat tidak ada naungan kecuali naungan. Ya. Jadi kalau kita misalkan nonton konser, kelasnya apa saja biasanya? Yang berdiri di depan panggung namanya apa? Yang berdiri festival. Ya, yang tribunnya rada miring. Jadi kalau yang nyanyi di sini tribunnya dari sampai nggak langsung dari depan. Ya mungkin kelas 1 gitu kan. Tapi ada yang VIP langsung di depan. Kalau naik pesawat gampang, ada bisnis, ada ekonomi di sebagian tempat yang penerbangannya panjang, ada first class di atasnya bisnis. Oleh Allah Ta'ala saya pernah ditakdirkan naik first class waktu haji pertama. Ya. Karena apa? Saya itu naik pesawat belakangan, yaitu Saudi zaman dulu. Jadi ada bisnis, ada first classnya. Saya sempat motret-motret, tapi karena niatnya mau sombong nih kameranya hilang, alhamdulillah aja. Karena apa? Kita 8 orang, pramugarinya 4. Kursinya segede-gede kursi apa namanya? Segede-gede tempat tidur itu. Baik, kita lanjutkan. Apa maksudnya? Allah akan memelihara mereka di al-mauqif, tempat pemberhentian makhluk dari hal-hal yang tidak disukai. Jadi kalau orang yang masuk ke dalam 7 golongan ini, ya, kan riwayatnya gimana waktu kita kecil katanya ada orang yang keringatnya sampai mana pertama? Katanya mata kaki, terus sampai lutut. Ada yang sampai tenggelam. Saya belum sempat memeriksa itu hadisnya sahih atau tidak, tapi informasi itu pernah kita dengar. Nah sekarang siapa mereka? Yang pertama, ini ada anggota calon dewan, ya, anggota dewan, berarti ini nomor 1.
Di sini. Imamun adilun. Jadi yang pertama siapa yang akan dilindungi oleh Allah di saat tidak ada perlindungan adalah imamun adilun, pemimpin yang adil. Wa huwa kullu man nadhara fi syai'in min umuril muslimin minal walati wal hukami, yaitu setiap orang yang memikirkan sesuatu dari berbagai urusan orang-orang Islam berupa penguasa dan penegak hukum, mulai RT, ya, kata para ulama yang lainnya, kita itu pemimpin. Kalau suami memimpin keluarga, kalau istri memimpin apa titipan suami, mulai dari anak, harta, uang, dan seterusnya. Hadisnya mengatakan kullu umro'in wa kullu mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Mari kita masih ada waktu untuk mencari tiket menjadi pemimpin adil. Lawannya pemimpin adil apa? Dolim. Dolim itu apa? Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Saya kira ibu-ibu di sini sudah paham, anak TK sama anak kuliah uang jajannya beda atau sama? Ya. Secara angka seolah-olah tidak adil, tapi secara tindakan ternyata keadilan itu nggak harus sama rata sama rasa. Ya, yang pertama imamun adil. Yang kedua, nggak tahu kita sudah terlambat atau tidak. Kalau kita sudah terlambat berarti kita mempersiapkan anak cucu kita. Yang kedua, wasababun nasa'u fi ibadatillahi ta'ala, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Terjemahan sederhananya, perempuan atau laki-laki yang sejak balik sudah taat beribadah. Sholatnya sudah 5 waktu, menjaga diri dari pergaulan yang tidak benar, ya, terutama sholat. Karena saya masih suka ketemu anak SMA aja rata-rata kadang-kadang sholatnya belang bentok, ya. Saya dulu juga seperti itu, masih ada kekurangan, kadang latihan silat nggak sholat asar, ya, kadang capek nggak sholat isya. Keterangannya mengatakan, ya, ayu ibtada'u umrahu fiha wa mutalabisan biha wa khusus sabihu li'annahu muhallul syahwati. Kenapa begitu? Yakni memulai umurnya di dalam beribadah dan terus melibatkan diri dengan ibadah, dikhususkan dengan pemuda karena sesungguhnya pemuda itu tempat nafsu dan syahwat. Mohon maaf, kalau pensiunan sholat rajin ke masjid terus ya harus, karena udah mau mati kasarannya ngomong gitu ya. Ini baru SMP, SMA, kuliah tingkat 1, mulai bekerja sudah rajin ibadah. Ya, silakan ya, tidak usah saling menilai. Kalau begini kan anak SMA, yo ini dasar lu gak bakalan masuk. Aduh, ya. Jangan begitu ya. Ini keburukan kita ketemu begini itu saling tahu modalnya kadang-kadang. Saya mengingatkan nih, anak ini satu angkatan atau lintas angkatan. Seluruh dosa itu diampuni oleh Allah kecuali yang terang-terangan. Jadi kalau zaman dulu pernah berbuat dosa berjamaah mungkin apa bolos atau apa atau yang konyol-konyol, sekarang nggak usah diceritakan kembali. Ya tolong nggak usah diceritakan kembali. Jadi dosa masa lalu yang sudah ditutup oleh Allah jangan diceritakan. Termasuk yang pernah tergelincir sudah dikenal oleh Allah sebagai orang yang soleh, jangan pernah ngomong. Ya dulu sekarang alhamdulillah, dulu zaman dulu saya tiap malam minggu itu pasti mabuk. Habis mabuk saya pukulin itu tukang apa namanya? Tukang becak, nggak usah, sudah. Ya. Yang nomor 3. Wa rajulun dzakarallahi khaliyan fafadat ainahu dam'an min khasyatillah ta'ala. Orang yang akan menjadi VIP pada masa itu siapa? Mereka yang lagi sendirian zikir atau di rumah atau di masjid, kemudian dia sambil zikir itu menetes air matanya karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nangis yang benar itu lagi sendiri, bukan lagi bareng-bareng begini kemudian nangis.
Kalau lagi banyak orang, kita harus menunjukkan kita sedang gembira. Fa'amma binikmati rabbika fahaddits. Saya termasuk bukan ustadz yang mohon maaf bisa kalau lagi begini muhasabah terus nangis gitu ya. Karena tidak begitu. Nangis itu waktu sendirian. Ya sambil sholat duha mungkin ingat apa gitu. Bukan ingat utang. Ya, ada orang yang nangis gitu apa? Karena jatuh tempo. Ya. Kenapa? Ya. Disebutkan keterangannya dengan lisannya atau dengan hatinya dari orang-orang atau memalingkan diri dari sesuatu selain Allah, kemudian tadi netes. Jadi kata para ulama, satu kali kita bisa nangis begitu sudah cukup untuk meredam api neraka. Jadi kalau kita sempat waktu sendirian, istighfar, ingat dahsyatnya ancaman Allah, kita nangis sekali saja netes air mata itu sudah cukup memadamkan api neraka. Sekarang nomor berapa? 7. Berarti memperhatikan ya. Karena minggu-minggu begini kan waktunya istirahat terus ngaji, dingin begini. Kadang-kadang ustadznya itu sakti bang. Kadang kelihatan, kadang kelihatan. Kan sakti kayaknya. Dia kan ini apa terangnya nggak terlalu terang gitu ya. Hawanya nggak panas, nggak mungkin rawan gitu ya. Apalagi kaum musyrikin gitu ya. Iya. Kalau rebahan kan nggak mungkin ya. Pandemi udah selesai. Ya ini dia nomor 4. Wa rajulun qalbuhu muta'alliqun bil masajid idza kharaja minhu hatta yauda ilaihi. Yang nomor 4 adalah laki-laki atau perempuan yang hatinya itu terkait dengan masjid. Maksudnya apa? Dia itu kalau dengan masjid itu mikirin banget. Entah mikirin untuk selalu sholat berjamaah, entah mikirin itu AC-nya rusak, karpetnya ini dan seterusnya. Jadi ini bisa kita kendarai sebagai tiket menjadi VVIP pada masa. Jangan nggak peduli dengan masjid. Ke masjid kalau langsung jadi imam. Ada orang-orang nggak pernah ke masjid, sekali-kalinya masjid langsung jadi imam. Kapan itu bang? Kalau mati. Kalau orang nggak pernah ke masjid, kalau ke masjid kan disolatin langsung di depan imam kan? Oh ini cita-cita yang keren banget. Saya nggak akan ke masjid kecuali jadi imam. Saya kalau dengan jamaah masjid saya sendiri atau satu kompleks sendiri yang jarang ke masjid, saya berani ngomong. Ente kalau nggak pernah ke masjid begini, nanti nggak mau saya sholat di masjid. Enak aja. Ya waktu hidup aja nggak mau ke masjid. Ya, lebih luasnya apa? Ayo pikirin masjid. Jangan masjid kita bisa dicari, nyari masjid pakai apa? Hidup. Asal pesing toiletnya itu masjid. Ya dong, beliin karbol. Kalau enggak panggilin goklin kalau kita nggak mau gosek sendiri. Ya. Speakernya tolong dipikirin. Jangan kadang-kadang khutbah 15 menit itu ngingnya 7 kali. Alhamdulillah. Ya. Sholat 4 rakaat ngangin mulu. Sementara di rumah kita subwoofer, ya, home theater. Apalagi ya korpatnya, apalagi mukena ini kakak-kakak perempuan ini beli mukena 10. 5 taruh di masjid seminggu sekali, ya. Ambil yang kotor, yang bersih begitu. Ya. Itu kan pahala nggak sengaja, artinya apa? Sederhana. Harga mukena yang sedang berapa sih? Yang sedang hampir 100.000 lah investasi untuk jadi VVIP pada masa 1 juta. Ya. Di sini kalau nggak salah ada bisnis laundry, titipin aja ke dia nih buat masjid, ya. Masa nggak mau gratis, ya? Seperti itu ya, tinggal itu taruh itu 5. Yang bapak-bapak sarung, kadang-kadang kan ada orang mau sholat itu di masjid tidak ada sarungnya. Ada juga sudah 7 lebaran sudah ngondoi gitu ya. Itu aja nggak pernah dicuci. Ya, jadi silakan, ya. Mulai peduli kepada masjid, belum lagi marbot,
Di rumah kita makannya enak sampai nyisa-nyisa marbon, makan warkop mulu. Padahal itu orang yang sangat berjasa. Ya, setiap pagi bangunin kita tidur. Ya, jadi silakan. Yang nomor 4, kalau ingin dilindungi oleh Allah pada saat tidak ada perlindungan kecuali Allah, kita hatinya terpaut dengan masjid. Ya tentunya kalau laki-laki ya minimal sholat subuh ke masjid. Kalau Jumatan kan kadang di kantor gitu ya. Ya kalau belum bisa hadir secara ibadahnya ya fasilitasnya. Ya aromaterapi kayak beli semprotan karpet. Jangan sampai orang itu nggak kuat lama-lama sujud. Karena apa? Debu. Termasuk speaker tadi. Sekarang nomor 5. Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin falam ta'lamu simaluhu ma sana'at yaminuhu. Orang yang sedekah tangan kanan, tangan kirinya tidak tahu. Meskipun dalam banyak konteks sedekah itu kadang-kadang harus terang-terangan. Khususnya zakat. Zakat itu harus kelihatan zakat. Ya kalau sedekah itu berarti di luar zakat. Kalau zakat harus terang-terangan diumumkan agar tidak jadi fitnah. Kita orang dianggap cukup, punya mobil, rumahnya bagus, ini bagus, suka jalan-jalan ke luar negeri, kok nggak datang ke panitia minimal zakat fitrah di masjid, pasti jadi fitnah. Itu orang zakat atau tidak. Tapi kalau sedekah yang lain, kalau bisa disembunyikan. Nah, sedekah yang disembunyikan itu bisa menyebabkan kita dilindungi oleh Allah pada saat tidak ada. Bagaimana caranya? Banyak hal. Misalkan di sekolahan ini, datang ke sini. Di sini anak yatim ada berapa? Bu yang sekolah di sini, tanya ke TU. Udah, saya bayar ya SPP yang yatim 3 orang. Gak usah dikasih tahu dari siapa. Gak usah ada foto. Atau ponakan kita sepatunya mangap. Ya. Kan dalam rangka sedekah sembunyi-sembunyi. Titipin ke sekolahannya. Ya terserah. Sekarang nomor 6. Nah ini nomor 6 ini yang menjadi tema kita. Wa rajulani tahabba fillahi fajtama'a ala dzalika wa taraqa alaihi. 2 orang yang bertemu dan berpisah karena Allah. Jadi reuni itu bisa jadi alat ini kalau kita tadi niatnya karena Allah. Jadi orang itu diikat bukan karena bisnis. Kalau orang rajin ketemu ya saling menjaga ada kepentingan itu biasa. Tapi ketemunya karena Allah. Keterangannya mengatakan yakni masing-masing dari keduanya mencintai sahabatnya karena Allah, yakni karena mencari keridhaan Allah bukan untuk tujuan duniawi. Datang ke sini mau ngapain? Ya karena Allah. Kalau kemudian ada berkahnya, ternyata temannya jualan ini lagi butuh saling menjadi supplier, bukan tujuan utama. Ya. Lalu keduanya berkumpul atas dasar demikian, cinta dan keduanya berpisah atas dasar cintanya, yakni keduanya terus melangsungkan cinta mereka hingga di antara keduanya dipisahkan oleh kematian. Indikatornya kata para ahli komunikasi sederhana. Orang yang seperti ini tuh setiap bulan mungkin terus menyapa. Jadi kapan kita mencintai orang lain tanpa pamrih, kontaknya, nelponnya bukan karena minta bantuan. Ada orang kan nelpon, pinjam duit, besok lagi, pinjam mobil, besok lagi. Nanti lama-kelamaan tidak diangkat. Ada orang-orang yang tiap bulan nelpon hanya ingin tahu kabarnya, gimana anakmu, gimana dirimu. Termasuk kumpulan seperti ini. Jadi, kemudian jangan lupakan selain ini yang tidak ada hubungan kekerabatan, maka yang lebih harus dijaga lagi yang namanya silaturahim. Silah itu menghubungkan ar-rahim yang punya hubungan kerabat. Ini jangan kebalik. Zaman sekarang itu ada orang yang memperjuangkan datang ke reuni, mohon maaf SMA, tapi Pak D-nya hajatan nggak datang. Sepupunya ada keperluan nggak dibantu. Padahal kalau kita merujuk kepada surat An-Nisa ayat 36 ada checklist kepada siapa kita berbuat baik.
Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Nomor 1, ibadah kepada Allah tanpa menyekutukan orang lain. Yang kedua, wabil walidaini ihsana, kepada orang tua berbuat ihsan. Orang tua masih ada tetap baik, atau orang kita di depan orang tua baik, lagi jauh dari orang tua baik. Orang tua masih hidup baik, orang tua sudah wafat kita tetap baik. Kemudian wabidil qurba, orang yang punya hubungan kerahiman kerabatan dengan kita. Ya. Berikutnya wal yatama, baru anak yatim. Jangan sampai saudara nggak disapa, nggak dikasih oleh-oleh magnet. Jalan-jalan ke luar negeri biasanya beli magnet ya, tempelin ke kulkas gitu ya. Ini yang jauh-jauh dikasih, saudara sendiri enggak. Ini coba sembung naik, coba sembung naik ojek. Artinya nyambung ojek. Kalau jangan sembung masuk jurang, mati kalau ada yang mereka. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama. Kemudian wal masakin. Apalagi? Sebelum itu ya wajaril junubi, ya tetangga yang punya kekerabatan sama tetangga yang tidak punya kerabatan, baru musafir, baru wama malakat aimanukum. Jadi ciklesnya begitu. Kalau ngomong silaturahim itu yang pertama siapa? Keluarga. Ya, baru apa? Tetangga yang punya kekerabatan. Jangan dibolak-balik. Kita suka begitu. Naudzubillah min dzalik. Dengan orang yang jauh-jauh kita baik, dengan tetangga congkrak. Yang belum baik sama tetangga, ayo berjuang. Orang yang suka berantem dengan tetangga, ada ancaman nanti waktu di padang mahsyar. Ada yang pernah dengar? Bangkit dari kubur, waktu ditiup sangkakala oleh malaikat, dalam keadaan tidak punya tangan, tidak punya kaki. Bahasa Jawanya pukul. Tapi dia nggak pernah baik, itu urusan dia. Tapi kita harus tetap baik kepada. Saking begininya Rasulullah itu sempat mengira tetangga itu dapat warisan, karena Allah sering mengingatkan untuk baik sama tetangga. Baik dengan tetangga, baik dengan tamu itu ukurannya iman. Hadisnya mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fa'akrim dhaifahu wa jarahu." Kalau kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tetangga dan tamumu. Jadi kalau kita masih suka berantem dengan tetangga, itu ada masalah dengan iman kita. Perkara dia nggak baik, itu urusan dia. Tapi kita harus berjuang baik. Mulai masalah parkir, pohon, bau durian kadang-kadang ya. Kita buang durian, anaknya marah ya. Ini dicontohkan oleh siapa? Oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Al-Imam Ahmad bin Hanbal pernah dipanggil oleh seorang anak muda berulang kali. Pak Imam, ayo datang ke rumah saya ada ngajak. Kemudian ternyata dikerjain saja. Ya, monggo silakan. Ya. Allahumma lantar berkah. Sudah jadi anggota atau baru mau mulai? Mau periode kedua. Sudah pernah atau baru mulai? Partai apa? Oh, DPD. Senatnya DPD DKI ke Senayan. Sekarang ganti DPD. Baik. Yang terakhir yang nomor 7. Wa rajulun da'athu imra'atan datu jamalin ila nafsiha fa abawa qala innani akhafullah ta'ala. Seorang laki-laki atau perempuan yang diajak berbuat mesum ya oleh orang yang cakep dan kedudukannya tinggi, dia menolak. Nolaknya kenapa? Aku takut kepada Allah. Jadi misalkannya seumuran kita ini
ada bos yang ngajak, ayo temenin saya. Kenapa? Ke Bandung, saya ada perlu. Ternyata dia udah bukain kamar macam-macam, ya. Kemudian kalau yang urusan ini saya nggak berani, saya takut kepada Allah. Bukan karena takut istri kalau suami, atau takut suami kalau istri, tapi takut kepada Allah. Atau ada orang yang diajak kemudian nggak mau karena apa? Nggak selera saya itu. Ya. Misalkan ya, cakep cantik tapi nggak selera, tetap nggak mau. Nggak mau kenapa? Bukan selera saya, bukan alasannya itu takut kepada. Nah ini zaman sekarang itu kan apa yang diceritakan itu terjadi, ya, termasuk tadi ada bos yang ngajak macam-macam, supirnya macam-macam. Ya kalau kita dalam posisi ini, maka kalau kita ingin diselamatkan oleh Allah pada saat tidak ada ya yang bisa melindungi, salah satunya karena mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Ya, saya takut saya tambah sakti, tambah ini. Kalau ada yang mau disampaikan silakan. Intinya, ingat ya, internet kita itu masih sangat panjang. Ya, mulai dari mempersiapkan bagaimana husnul khotimah, kemudian masuk ke dalam kubur. Berarti kalau kiamatnya 1000 tahun lagi, kalau rata-rata di ruangan ini kita matinya 50 tahun lagi, kita harus berjuang 950 tahun di kuburan. Tidak ada lampu, tidak ada AC, tidak ada kipas kayu aja nggak ada. Maka dari sekarang mari kita pesan bagaimana kubur kita lapang, kubur kita dingin. Nah nanti pindah dari situ padang mahsyar, kumpul seluruh orang penjaga. Belum lagi yaumul hisab, kita dipanggil bareskrim aja, tingkat polsek aja pasti stres. Apalagi bareskrim yang jalan Trunojoyo, apalagi KPK. Bagaimana ketemu malaikat penghisab? Dan di situ wa may ya'mal mithqala dzarratin wa may ya'mal mithqala dzarratin, hitungannya itu sampai biji sawi. Kalau kita beli cabai kadang-kadang lebih 1-2 kan dimaafin ya sama tukang sayur ya enggak? Tambahin mbak nyomot gitu kan. Abangnya diem-diem aja ya. Tapi ingat loh, kalau abangnya itu enggak ridho sampai akhirat. Ini kan semua lulusan SMA, kadang anak SMA kan rada-rada bongol gitu ya. Makan tahu 3, ngaku 2 gitu ya. Yang pernah begitu datang ke kantin minta diridhoi. Ya. Ada yang suka ya kan, minum teh manis ngakunya. Nah itu 1 sendok gula itu sampai akhirat. Ya, mas-mas atau mbak-mbak di sini suka masuk Bian, tahu Bian? Pak, itu supermarket tulisannya Bian. Ya, tulisannya Bian. Di Giant, di Carrefour suka ada lengkeng, ya 10 meter kan? Lengkeng tabur ngambil beli sampai akhirat. Ada tulisannya tidak boleh makan sebelum membeli toh, kecuali yang tester aja 2 jam udah habis. Ya makanya harus banyak istighfar. Begitu kita itu nggak tahu sejatinya, meskipun Allah Maha Pengampun, tapi hitungan Allah itu sangat detail. Kembali kepada surat Yasin ayat 12. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharu wa kulla syai'in ahsaynahu. Kita itu nanti akan dihidupkan lagi setelah mati, dan Allah sedang mencatat semua yang kita kerjakan begitu bukti-buktinya. Ya, naudzubillah dari kalau yang sudah pernah mengalami banyak istighfar, yang pernah sebelum menikah dulu pacaran, nonton film, main film sendiri, itu bangkunya jadi saksi. Yang di atas motornya jadi saksi. Banyak istighfar aja. Apalagi yang pernah begini, tidak memanusiakan dirinya sendiri. Yang laki-laki ngomong, ayo dik, mumpung gak ada orang, hati-hati itu ya. Ya, mumpung gak ada orang kemudian berbuat sesuatu, itu semuanya ada rekamannya. Makanya kita disuruh istighfar. Istighfar itu ditipek kesalahan kita oleh Allah. Makanya di antara 2 doa yang paling dahsyat itu doa di antara 2 sujud. Gimana doa di antara sujud? Allahumma barik lana fi ma
Rabbi firli warhamni waskurni warfa'ni warzuqni wa'ini wa'afini. Kalau Rabbi firli, ya Allah ampunilah aku. Allah itu nim'ek catatan keburukan kita. Jadi di malaikat catatannya nggak ada karena ditipek oleh Allah. Tapi Allah masih ingat kita punya salah, itu baru ditutup. Tapi kalau sudah wakfu itu artinya dilupakan oleh Allah. Jadi kita dianggap tidak pernah berbuat salah sama sekali. Jadi makanya kita targetnya khususnya Ramadan kan doanya Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa. Mungkin itu silakan kalau ada yang mau disampaikan atau ditanyakan. Tapi rumusnya sudah sederhana ya. Kalau bertanya jangan suka mempersulit orang lain. Terima kasih Pak Ustaz. Itu kita berikan kesempatan untuk bertanya. Barangkali dari ibu ada pertanyaan? Nanti pertanyaannya akan dapat hadiah Ustaz. Tidak perawatan kita biar makin glowing. Dari ibu ada? Atau bapak-bapak duluan? Ada nanya? Sudah jelas semua berarti alhamdulillah. Cukup berkali-kali lain berarti harus semuanya. Yang udah siap hanya harus untuk menjadi VIP. Baik. Sebagai penutup, saya ada ijazah atau doa yang diajarkan oleh Rasulullah melalui kitab ini dari Imam Nawawi. Salah satu upaya agar kita bisa husnul khotimah. Silakan berdoa ini setiap sebelum iqamah adzan subuh kalau yang di masjid. Kalau yang di rumah sebelum sholat subuh. Ya, keterangan pertama ini doa untuk meraih husnul khotimah. Keterangan lain kalau kita ingin menjadi kekasih Allah, bahasa lainnya menjadi wali. Wali itu agar kita dekat kepada Allah. Ya, sudah hafal semua kan? Belum ya? Ya, doanya itu mendoakan umatnya Nabi Muhammad. Yang bait pertama kita baca Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad. Hafal ya langsung ya, Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad. Bait kedua Allahumma arham. Allahumma arham. Ya, ummati ummata Sayyidina Muhammad. Yang ketiga Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad. Yang berikutnya Allahumma asbur ummata Sayyidina Muhammad. Yang berikutnya Allahumma asli ummata Sayyidina Muhammad. Berikutnya Allahumma far ummata Sayyidina Muhammad. Jadi yang pertama, ya Allah berilah ampunan kepada umat Nabi Muhammad. Ya Allah sayangilah umat Nabi Muhammad. Ya Allah tutupilah kekurangan umat Nabi Muhammad. Ya Allah tambahilah kekurangan umat Nabi Muhammad. Allahumma asli, ya Allah perbaiki umat Nabi Muhammad. Yang berikutnya Allahumma afi umat Sayyidina Muhammad. Ya Allah sehatkanlah umat Nabi Muhammad. Afiah itu sejatinya beda dengan sehat. Kalau sehat itu orang sehat ya dari penyakit fisik itu namanya sehat. Kalau afiah sehat dan bisa tahan. Jadi kalau ngomong alhamdulillah kita dalam keadaan sehat wal afiat, sehat bisa ibadah baru afiat. Orang di penjara itu sehat tapi nggak afiat karena nggak bisa umroh, nggak bisa haji. Berikutnya Allahumma far ummata Sayyidina Muhammad. Ya Allah peliharalah umat Nabi Muhammad.
Kenapa ini menjadi sangat berkah? Karena kita mendoakan banyak sekali orang. Kalau kita mendoakan orang lain, malaikat di samping kita buatmu juga. Berikutnya, Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad rahmatan amatan ya rabbal alamin. Ya Allah, sayangilah umat Nabi Muhammad dengan rahmat yang menyeluruh, wahai Tuhan seluruh sekalian alam. Berikutnya, Allahumma fir li ummati Sayyidina Muhammad maghfiratan amatan ya rabbal alamin. Ya Allah, berilah ampunan kepada umat Nabi Muhammad dengan ampunan yang menyeluruh, wahai Tuhan seluruh sekalian alam. Yang terakhir, Allahumma farij ummata Sayyidina Muhammad faraja ajila ya rabbal alamin. Ya Allah, lapangkanlah umat Nabi Muhammad dengan kelapangan yang segera, wahai Tuhan. Jadi intinya, amalan agar kita bisa husnul khotimah itu setiap sebelum sholat subuh kita mendoakan semua umat Nabi Muhammad itu selamat. Syukur apal kayak tadi yang lengkap, minimal Allahumma fir dan seterusnya. Nanti saya WA ya, tenang ke Mbak Sinta ya, tenang. Zaman sekarang kan ujung-ujungnya ditulis, nggak usah ditulis, di WA. Mungkin itu. Klik ya. Ya. Kalau ada orang berbuat zalim misalnya kita kesel banget, terus mendoakan kalau kembali kepada rumus doa ya, seluruh doa itu pasti dikabul oleh Allah kecuali doa jelek atau yang memutuskan silaturahmi. Jadi sumpah orang yang seperti ini, mohon maaf, kalau secara disiplin ilmu doa itu tidak dikabulkan sejatinya. Tetapi orang yang berbuat dolim, hati-hati. Kenapa orang yang berbuat dolim terancam? Hadis yang lain ini tolong ya. Bagaimana kita menggunakan dalil? Kalau kita suka berbuat dolim itu hati-hati. Karena 3 orang doanya tidak ditolak oleh Allah. Satu orang imam yang adil. Jadi kalau ada pemimpin yang adil, dikatakan dia nggak adil, maka hati-hati kalau pemimpinnya berdoa bisa kabul. 2, orang yang didolimi. 3, orang yang di dalam perjalanan. Jadi konteksnya kalau kita jangan sampai berbuat dolim. Kalau kita dolim, yang kita dolimi berdoa nanti. Tapi dalam konteks kita didolimi jangan begitu. Mumpung buat didolimi, gua sumpahin dia itu berarti kita memanfaatkan keadaan, nggak begitu. Kan kita harus menebar rahmat kan itu. Ya salah, hadis yang sahih kan mengatakan semua doa itu dikabul oleh Allah kecuali yang kontennya mendolimi orang lain atau memutuskan silaturahmi. Kalau sudah keterucut gimana Ustaz? Itu buat dolimin saya, nggak bayar utang ke saya, 7 turunan mencret gitu ya. Jadi nggak apa-apa kalau sudah terlanjur seperti itu, istighfar saja. Kenapa gini? Ya takutnya itu malah balik kepada diri kita sendiri kan. Kan yang namanya dolim itu relatif, ya seperti itu. Tapi kalau sudah terlanjur seperti itu, ya Nabi Muhammad itu siapa yang lebih terdolimi, melebihi didoliminya Nabi Muhammad kan tidak ada. Ya ditimpa. Di sini ada yang pernah lagi sholat disirami pakai kotoran unta, nggak ada. Nabi Muhammad pernah. Ya disiram pakai ari-ari unta pernah. Kita nggak pernah. Baik. Ada lagi? Doa. Baik. Tadi doa yang tadi nanti saya kirim. Yang penting jangan hanya sampai, tapi diamalkan. Tak perlu di print yang belum hafal, yang punya musola, yang ibu-ibu di rumah tempel di situ. Ya. Nah sekarang khusus bapak-bapak ini bonus atau siapapun yang ke masjid, doa mendapatkan pahala mati syahid tapi kita masih hidup. Apa itu? Dalam kitab Al-Adhkar diterangkan kalau kita masuk masjid sampai shop sebelum sholat, bahasa Indonesianya doanya begini, ya Allah berilah aku pahala seperti engkau memberi pahala orang soleh. Kalau bahasa Arabnya,
begitu mau sholat sampai masjid langsung berdoa, Allahumma atini abdola matukti ibadakas sholihin. Susah Arab itu Ustaz, langsung aja. Jadi begitu sampai shop ngomongnya gimana berdoanya? Ya Allah, berilah aku pahala seperti pahala yang kau berikan kepada orang yang sholat. Allahumma atini abdola matukti ibadakas sholihin. Dalam keterangan hadisnya Rasulullah lagi sholat, dengar ada yang ngomong gitu. Habis sholat Nabi Muhammad nanya, siapa tadi yang baca doa itu? Saya ya Rasulullah. Bagimu seperti kamu perang di jalan Allah, kudamu mati, kamu mati syahid. Jadi doa mati syahid tapi masih hidup. Keren nggak itu? Jadi kalau setiap masuk shop sholat, apalagi di Masjidil Haram, kan orang solehnya banyak banget. Dalam sebuah masjid pasti ada banyak orang soleh. Nah, kita minta pahala seperti orang soleh itu. Kita ucapkan dalam bahasa Arab, Allahumma, ayo, atini, seperti Robbana atina. Ini redaksinya berbeda. Allahumma atini abdola matukti ibadakas sholihin. Ya Allah, berilah aku pahala seperti Allah memberi pahala kepada orang-orang yang soleh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kita mengambil pahala hatam Quran dengan membaca Al-Ikhlas 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita mohon perlindungan dijaga dari semua makhluk Allah yang tidak kelihatan maupun kelihatan dengan membaca surat Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Kita mohon perlindungan dari sikap was-was, ragu-ragu ya dengan membaca surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Kita baca sholawat agar kita terhubung dengan pemimpin kita dunia dan akhirat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. Kita baca lafaz atau zikir yang diajarkan Nabi. Kalau kita baca pagi maka dilindungi sampai sore. Kalau kita baca sore maka dilindungi pakai sampai pagi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Kita baca zikir, kalau kita membaca zikir ini tulus sampai dengan hati, maka kita wajib masuk surga. Jadi fadilahnya kita diwajibkan masuk surga. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Ya Allah, mudahkanlah hati kami untuk berzikir menyebut namamu, bersyukur atas segala nikmat-Mu dan ibadah kami semakin hari semakin baik. Jadikanlah ilmu kami ilmu yang bermanfaat, amal kami amal yang terima, rizki kami melimpah berkah luas, dan tidaklah Engkau menguji kami dengan penyakit apapun kecuali kesembuhan.
Ya Allah, pilihlah kami menjadi orang-orang yang mencintai ilmu, mengajarkan ilmu, mendengarkan ilmu, dan mencintai orang-orang yang mengajarkan dan belajar ilmu. Kami berlindung menjadi orang yang kelima, yang tidak menyukai apapun yang berurusan dengan ilmu. Ya Allah, berkailah sisa usia kami dalam taat kepadamu. Jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah, keturunan kami soleh dan solehah. Wafatkanlah dalam keadaan husnul khotimah. Kubur kami kubur yang lapang, kemudian hisab kami hisab yang ringan. Kami mudah meniti sirat sehingga berkumpul dengan junjungan kami di surgamu, surga Jannatul Na'im. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Agar ilmunya bisa diikat di dalam hati dan otak kita, mari kita kembali bergembira. Bagaimana bergembira? Tersenyum. Bibirnya ditarik 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri selama 7 detik. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Silakan 3 detik tengok ke sebelahnya, kasih senyumnya pada kanan kirinya. Ngomong mari kita pamitori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Kita tutup kajian pagi ini dengan baca Subhanallahumma wa bihamdika saya sebagai pemimpin salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, sebelum kita buka, seperti biasa kita adakan foto bersama.